Masnya bawa uang berapa waktu ke situ? 51. 51.000. Iya. Soalnya diangkat gitu, kuat ya. Kematian wanita yang di kamar kos itu, pelakunya telah tertangkap sebelum 24 jam ya. Jadi kejadian itu malam minggu pukul 2.30. Nah, kemudian pelaku ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu itu pada malam Senin, berarti malam Senin jam 9 saya memperoleh informasi dari penyidik dari Reskrim Indramayu. Namun saya baru bisa mendampingi pelaku ini pada siang harinya. Jadi hari Senin saya baru bisa mendampingi pelaku atas penunjukan Polres Indramayu karena pelaku memang terancam hukuman yang tinggi sehingga wajib didampingi oleh penasihat hukum. Nah, sepanjang penggalian informasi yang saya peroleh dari pelaku bahwa awal mula perkenalan pelaku dengan korban ini melalui sarana media micet, platform micet. Jadi seperti pada umumnya konon kata pelaku ini bahwa aplikasi tersebut menyediakan sarana untuk berlangsungnya prostitusi online, dan memang dalam malam kejadian itu juga pelaku bermaksud menggunakan jasa prostitusi daripada korban. Nah, pelaku menguraikan peristiwa awal bahwa pada siang dan sore harinya pelaku mengkonsumsi minuman keras dalam bentuk arak sebanyak 3 liter. Nah, namun belum habis, masih tersisa 1 liter. Dia mencari untuk bisa teman ngobrol lah seperti itu, atau teman kencan gitu. Sehingga pelaku mempergunakan aplikasi micet ini untuk memanggil teman wanita gitu untuk menghilangkan jenuh dan stresnya gitu. Nah, pelaku ini saya tanya bekerja di ABK kapal. Jadi baru bersandar, baru pulang ke daratan ke Indramayu, kemudian minum minuman keras dan ingin ada teman ngobrol, teman kencan, menghubungi aplikasi micet. Nah, awal yang dihubungi itu penyedia jasa yang ada di Dayung, namun tidak cocok. Dia ingat seseorang gitu yang dulu pernah menjadi pelanggannya juga, ya korban ini, dan langsung melakukan pertemuan dan melakukan negosiasi harga. Nah, namun karena pelaku ini merasa sudah pernah menggunakan jasanya sebanyak 2 kali, dan yang terjadi malam minggu itu adalah malam yang pertemuan yang ketiga kalinya gitu, untuk menggunakan jasa layanan prostitusinya. Namun pelaku jujur hanya memiliki uang 51.000, sementara tarif yang harus disediakan, harus disewakan kepada korban ini adalah 300.000. Nah, untuk sisa yang 250.000-nya itu pelaku sudah minta ke korban untuk akan dibayar kemudian pada hari Senin. Nah, sebagai jaminannya dia menyerahkan handphone miliknya untuk sebagai kepercayaan supaya dia percaya dan tidak batal untuk melakukan transaksi prostitusi itu. Nah, sehingga pelaku dengan korban ini dibawa ke kosan milik korban yang beralamat di Jalan Samsu, di Kelurahan Mekar. Nah, disitulah di saat sudah di kamar dan sudah mengutarakan bahwa saya belum bisa bayar sepenuhnya, nah, korban lalu mengeluarkan kata-kata yang membuat pelaku tersinggung dengan bahasa orang miskin lah, melarat gitu kan. Seharusnya tidak menggunakan jasa saya. Nah, disitulah terjadi emosi yang meledak-ledak dari pelaku ini sehingga melakukan mencekek leher daripada korban gitu, melakukan penganiayaan. Saya tanya apakah pada saat mencekek itu sudah terjadi persetubuhan atau sebelum, ya. Pelaku menyampaikan belum melakukan persetubuhan. Nah, namun setelah kondisi korban sudah lemas, pelaku jujur melakukan memegang korban gitu, bagian-bagian vitalnya gitu. Nah, kemudian setelah itu pelaku sudah panik karena korban sudah tidak bergerak lagi, sudah meninggal. Dia keluar kosan
untuk menjauh dari TKP korban meninggal, tapi dia ingat dompetnya ketinggalan gitu. Jadi dia balik lagi ke kosan itu. Nah, setelah terpantau oleh CCTV. Alat bukti yang dipergunakan adalah CCTV dan pelaku mengakui yang melakukan pembunuhan itu. Pelaku dijerat pasal 338 dan 365 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena ada barang yang diambil milik korban, yaitu berupa handphone. Pak Ruslani sebagai pendamping hukum, apa yang akan diupayakan untuk tersangka ini? Ya, sedapat mungkin saya akan mencoba meringankan bahwa pelaku ini tersulut emosi sesaat karena di bawah pengaruh minuman keras. Kemudian ada kata-kata yang memang menyinggung perasaannya, menyinggung martabatnya dia sebagai laki-laki. Nah, itulah yang akan saya sampaikan kepada persidangan gitu nanti, bahwa tindakan ini adalah tindakan spontanitas yang semua orang juga pasti akan memiliki amarah gitu kan. Tidak itu orang miskin atau itu orang kaya, orang berpendidikan atau orang yang tidak berpendidikan. Tentu ketika mendengar kata-kata yang menghina dirinya pasti akan emosi dan di bawah pengaruh minuman keras, kemudian di dalam kamar berdua, sehingga tindakan brutal apapun berpotensi untuk bisa terjadi. Nah, saya berpesan sih agar mereka juga yang masih melakukan kegiatan seperti itu untuk menjaga kata-kata yang tidak kasar kepada siapapun, sehingga orang tidak murka gitu kan. Pelaku sejak hari Senin kemarin ditahan di Polres Indramayu sampai 20 hari ke depan. Kapan sidang pertama itu? Jadi kalau misalnya proses ini sesuai dengan tahapan, setelah dilakukan penahanan 20 hari tidak ada lagi kebutuhan penyidikan yang nantinya akan memperpanjang masa penahanan penyidik, maka akan segera dilimpahkan untuk tahap 1 dan tahap 2, sehingga bisa disidangkan itu sekitar bulan depan. Yang pertama, sarana apapun media sosial, termasuk platform chat dan media-media sosial lainnya, media-media pertemanan itu, saya berharap sih dipergunakan sesuai tujuan media sosial itu, tujuan aplikasi itu. Nah, aplikasi micet ini kan bisa saja menjadi subyek hukum gitu, ketika memang menyediakan sarana dan prasarana prostitusi secara online. Nah, tapi kembali kepada pengguna daripada aplikasi itu sendiri. Kalau dia dimanfaatkan untuk silaturahmi tentu positif, tapi kalau dilakukan untuk transaksi prostitusi ya tentu ini menjadi negatif dan dampak buruknya pasti mengikuti. Saya sebagai penasihat hukum juga tetap akan memberikan pembelaan yang rasional dan normatif sebagai penasihat hukum. Dengan harga yang sepakat 300.000. Ya, terus kenapa kamu ini? Karena dia itu melontarkan kata-kata yang buat saya privasi, Pak. Nah, dan dia lontarkan itu dengan kata-katanya, kalau lu emang beres aja, lu nggak usah di sini gitu ya. Kalau beres saya aja gitu. Nah, di situ mulai sakit hati, Pak. Dan itu juga saya dipengaruhi dengan minuman keras juga, Pak. Masnya bawa uang berapa waktu ke situ? 51.000. Iya.